Los Galacticos II yang memulai eranya di tahun 2009 masih sangat membekas oleh para penggemar. Setelah menasbihkan diri dengan gelimang trofi, Real Madrid sempat mengalami kekeringan prestasi di awal terbentuknya Los Galacticos. Namun situasi itu berubah di musim berikutnya, yang mana era Los Galacticos II mulai menunjukkan tajinya bersama Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane. Kini era tersebut sudah habis setelah Karim Benzema memutuskan hengkang dari Real Madrid. Florentino Perez diprediksi akan kembali menggemparkan dunia dengan melanjutkan mega plan proyek Los Galacticos III. Terseok-seok di awal musim. Real Madrid mengawali musim 2022-2023 dengan hasil yang memuaskan. Dari 20 pertandingan, awalnya pasukan Carlo Ancelotti tercatat hanya menelan 2 kali kekalahan saja. Kehebatan Los Blancos terbukti di mana mereka sempat kokoh di puncak klasemen hingga pekan ke-12. Saat itu mereka mengoleksi 10 kemenangan dengan meraih 2 hasil imbang. Akan tetapi sejak saat itu, performa mereka alami pemerosotan yang drastis. Kekalahan pertama Los Blancos terjadi dalam laga Derby Madrid menghadapi Rayo Vallecano. Dalam laga itu, Karim Benzema dan kawan-kawan harus tunduk dengan skor tipis 3-2. Pertandingan itu juga menjadi titik awal penurunan performa Real Madrid. Meski sempat merebut posisi puncak klasemen dari Barcelona, performa Los Blancos kembali tidak konsisten. Pada akhirnya, puncak klasemen diambil alih oleh Barcelona hingga akhir musim. Dengan begitu, Blaugrana pun dipastikan mengangkat gelar juara La Liga yang ke-27. Hebatnya, pasukan Xavi Hernandez ini bisa juara dengan dihadapkan berbagai masalah yang rumit. Salah satunya diterpa krisis keuangan yang mengakibatkannya merugi hingga mencapai 698 juta euro. Hutang itu terdiri dari sebagian besar bank hingga menunggak gaji Gerard Pique. Bahkan sejak mengambil alih kepemimpinan, klasemen Barcelona tetap kokoh di puncak tanpa sekalipun turun. Mereka juga tampil mendominasi dengan memenangkan 3 laga El Clasico musim ini. Tak cuma gagal meraih trofi La Liga, Real Madrid juga gagal mempertahankan gelar juara Liga Champions. Saat itu Los Blancos takluk atas Manchester City dengan agregat 5-1. Performa buruk Los Blancos di musim ini berbanding terbalik dengan musim 2021-2022. Dalam musim tersebut, pasukan Carlo Ancelotti selalu tampil konsisten dengan memuncaki klasemen La Liga. Bahkan, Los Blancos berhasil menyabet trofi si kuping besar yang ke-14. Usai menjalani musim yang buruk, Real Madrid berpeluang bakal ditinggal oleh Carlo Ancelotti. Alenator asal Italia itu sempat mendapat tawaran menarik dari tim nasional Brazil. Fabrizio Romano juga membenarkan jika CBF ingin menjadikannya sebagai pengganti Tite. Namun mantan pelatih Chelsea itu langsung angkat bicara mengenai rumor tersebut. Saya tidak tahu apa-apa tentang rumor ini, saya bahkan tidak tahu apa yang mereka laporkan di Brazil, ucap Ancelotti dalam wawancaranya bersama Media Goal. Pada akhirnya, Ancelotti pun menjawab tentang keraguan masa depannya di Real Madrid. Dia menyatakan bakal tetap bertahan di Santiago Bernabeu sampai kontraknya berakhir di tahun 2024. Semua orang tahu betul bagaimana situasi saya. Saya memiliki kontrak hingga akhir musim 2024 dan saya menyatakan ingin bertahan, ujar Ancelotti saat meladeni sesi konferensi pers. Selain ingin menghormati kontrak, Ancelotti juga mengaku sangat cinta dengan Real Madrid. Bahkan menurut rumor yang beredar, dia ingin memilih untuk pensiun di sana. Ancelotti juga membenarkan kalau timnas Brazil memang menginginkannya untuk melatih. Ex-pelatih PSG ini merasa sangat senang dengan tawaran tersebut. Akan tetapi dirinya belum pernah bertemu dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Brazil. Jika berkenan, dia pun ingin bertemu dengan sang presiden dan membicarakannya dengan senang hati. Meski Ancelotti memastikan tetap bersama El Real hingga kontraknya berakhir tahun depan, manajemen Real Madrid perlu mencari pengganti untuk opsi jangka panjang. Salah satu nama yang hampir setiap tahun disebut adalah Zinedine Zidane.
Kenangan indah bersama Zinedine Zidane menjadi alasan kuat manajemen El Real memilihnya. Real Madrid sempat mencapai puncak kejayaan kala dipimpin oleh pelatih asal Prancis tersebut. Zidane juga meraih 8 gelar laga dalam kurun 2 tahun. Ia kembali membawa piala si kuping besar untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut pada musim itu. Kami memiliki tim yang luar biasa dan kami telah membuktikan itu di final. Kami mendapatkannya kembali, kata Zidane mengutip dari Marca.com. Bahkan, mantan pemain FC Barcelona, Martin Montoya mengaku sakit hati ketika melihat Los Blancos mendominasi di 3 tahun musim terakhir. Jujur saja menyakitkan, Real Madrid menang Liga Champions 3 kali berturut-turut. Dan ini sesuatu yang tidak akan pernah terjadi lagi karena sangat sulit. Prestasi bersejarah dan ya, menyakitkan. Sangat sulit melihat musuh abadi mengoleksi banyak trofi Liga Champions, ujarnya. Sejak pertama kali diangkat sebagai pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane berhasil mengoleksi 9 trofi bergengsi dalam kurang dari 3 tahun. Zidane menganggap kalau mereka memiliki tim yang luar biasa pada 3 musim terakhir. Meski sempat menyudahi masa kepelatihannya di Madrid pada 2018, Zidane kembali menyelamatkan Real Madrid usai mantan klubnya mengalami pemerosotan performa di awal musim 2018-2019. Setelah kembali dipegang Zidane, performa Los Blancos tiba-tiba kembali konsisten. Pada periode keduanya, Zidane mendapatkan 2 gelar juara, sebelum menyudahi masa kepelatihannya pada 27 Mei 2021. Pria asal Prancis itu gagal meraih trofi pada musim 2020-2021. Sekarang saya telah memutuskan untuk pergi, dan saya ingin menjelaskannya dengan benar. Saya pergi, tapi saya tidak berlebihan, juga tidak lelah melatih. Pada Mei 2018, saya pergi karena setelah 2,5 tahun, dengan begitu banyak kemenangan dan trofi, saya merasa tim membutuhkan pendekatan yang baru untuk tetap berada di level tertinggi. Saat ini segalanya berbeda. Saya merasa klub tidak lagi mempunyai kepercayaan yang saya butuhkan atau dukungan untuk membangun sesuatu dalam jangka menengah atau panjang, tutur Zidane pada surat terbukanya untuk Real Madrid. Selain Zidane, Xabi Alonso juga menjadi sosok yang pantas menggantikan Ancelotti saat dia pergi. Performa gemilang bersama Bayer Leverkusen menjadi alasan manajemen ingin menjadikannya pelatih Real Madrid selanjutnya. Xabi memang datang sebagai pelatih fenomenal. Dia dipercaya membawa Leverkusen keluar dari papan bawah klasemen Bundesliga. Leverkusen kala itu harus berjuang habis-habisan setelah hanya berhasil memenangkan 1 dari 8 laga awal Bundesliga musim 2022-2023. Datangnya Xabi perlahan membawa Leverkusen bangkit sejak jeda Piala Dunia 2022. Hasilnya, Xabi membawa klub yang dijuluki Die Werkself lolos ke playoff Europa League setelah finish di posisi 6 klasemen. Dari papan bawah sampai ke zona Eropa, sebuah prestasi yang luar biasa untuk seorang pelatih baru. Catatan pelatih dengan formasi favorit 3-4-3 itu membuat dirinya dirumorkan menjadi pelatih Real Madrid di masa mendatang. Akhir-akhir ini Real Madrid sering alami blunder fatal di beberapa laga penting. Salah satunya saat melawan Manchester City di partai semifinal Liga Champions beberapa waktu lalu. Sosok yang disorot di laga ini ialah Eder Militao, sebab ia melakukan blunder fatal dengan mencetak gol bunuh diri di menit ke-76. Aksi blundernya tersebut membuat Real Madrid gagal ke final UCL. Blunder Militao dilakukan kembali saat laga melawan Real Sociedad. Pemain dari Brazil itu melakukan umpan tanggung kepada Courtois sehingga dimanfaatkan Takefusa Kubo untuk mencetak gol. Ketika ditanya mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Militao, sang juru taktik asal Italia tersebut mengatakan, "Saya setuju, dia harus bangun, dia harus bangkit." Dilansir dari Calcio Mercato, manajemen Los Blancos dirumorkan mengincar pemain Inter Milan yakni Alessandro Bastoni sebagai pemain baru. Di lini tengah, Real Madrid belum menemukan penerus Luka Modric dan Toni Kroos yang akan hengkang di musim depan. Kualitas keduanya diakui oleh Carlo Ancelotti. Berdasarkan kabar terbaru, Real Madrid akan mendatangkan sosok gelandang anyar untuk menggantikan posisi mereka di musim depan. Sosok itu adalah Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Dikabarkan dari Marca, pemain 20 tahun itu dinilai tepat oleh manajemen Los Blancos berkat penampilan apiknya bersama Borussia Dortmund di musim ini.
Tak hanya Bellingham, dilansir laporan Aben Zeitung, menyebutkan manajemen Real Madrid mengincar Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Carlo Ancelotti diperkirakan akan tetap memakai formasi 4-3-3. Formasi ini sudah dia terapkan sejak bergabung dengan Real Madrid di tahun 2021 lalu. Menurut pelatih asal Italia ini, formasi 4-3-3 membuat kami bisa memainkan sepak bola menyerang dengan memanfaatkan keunggulan pemain yang dimiliki. Real Madrid menitik beratkan serangan pada penyerang sayap dan defender yang kerap naik. Taktik ini bukan cuma mengandalkan skill individual, tapi upaya bersama dalam satu tim. Selain itu, Ancelotti juga bilang, "Aku mencoba mengulangi kesuksesan Los Blancos di tahun 2010 dengan taktik 4-3-3. Di tahun ini, Real Madrid sukses memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Meski begitu, dalam prakteknya Don Carlo nggak memainkan taktik yang ofensif. Real Madrid lebih mengutamakan taktik untuk menguasai tempo pertandingan. Selain itu, skuad El Real memiliki kelemahan dalam menjalankan taktiknya. Mereka akan kesulitan menghentikan serangan lawan karena menggunakan formasi menyerang. Nantinya taktik ini bisa berubah seketika menjadi 3-4-3 maupun 4-5-1 tergantung kebutuhan. Untuk sektor penjaga gawang, Real Madrid diperkirakan masih akan mengandalkan Thibaut Courtois. Penjaga gawang asal Belgia ini selalu menjadi andalan sejak didatangkan pada tahun 2018. Di musim lalu saja, dia berhasil dinobatkan sebagai kiper terbaik karena penampilannya brilian di final Liga Champions. Sayang, di musim ini performanya mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena Courtois kerap mengalami cedera. Bahkan, Huskort mencatatkan jika Courtois hanya memiliki rating sebesar 6,94 di kompetisi La Liga. Terpaut 0,30 poin dari Marc-Andre ter Stegen yang memiliki rata-rata rating sebesar 7,24. Los Blancos sendiri tak punya pilihan dengan tetap menurunkan Courtois sebagai penjaga gawang utama. Mereka hanya memiliki sosok penjaga gawang pelapis yakni Andriy Lunin. Berikutnya untuk sektor pertahanan, khususnya bek tengah, masih dipercayakan oleh Eder Militao dan Antonio Rudiger. Keduanya sudah menjadi duet tangguh di lini pertahanan. Namun Ancelotti kerap merotasi salah satu dari keduanya dengan menurunkan Nacho Fernandes. Berkemungkinan besar sektor ini bakal sedikit mengalami perombakan sebab Los Blancos berminat untuk mendatangkan bek tengah muda Inter Milan yakni Alessandro Bastoni. Lanjut di sektor bek sayap, Ancelotti diprediksi masih akan memberikan kepercayaan kepada Eduardo Camavinga dan Dani Carvajal. Berdasarkan statistik, Camavinga kemungkinan besar akan mengisi posisi bek kiri utama. Sementara Carvajal akan mengisi di sisi sebaliknya, dikarenakan Lucas Vazquez yang kurang mendapat kepercayaan. Namun, muncul kabar terbaru, Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Alphonso Davies. Kehadiran Davies diharapkan bisa memperkuat sektor bek kiri yang kerap menjadi masalah. Real Madrid sedang kekurangan sosok gelandang tengah, sebab di musim depan mereka terancam bakal ditinggal Luka Modric dan Toni Kroos yang kontraknya berakhir di musim depan. Meski begitu, El Real bisa memainkan Camavinga yang merupakan berposisi sebagai gelandang bertahan. Hal tersebut bisa terwujud seandainya El Real berhasil mendatangkan Davies. Sedangkan Federico Valverde akan tetap menempati posisi sebagai gelandang tengah dengan ditemani Jude Bellingham. Sedangkan untuk sektor penyerang, El Real diperkirakan masih menurunkan Vinicius Junior dan Rodrigo. Namun mereka harus kehilangan Karim Benzema yang kini sudah memutuskan hengkang ke Al Ittihad. Bisa saja posisi Benzema akan digantikan oleh Harry Kane ataupun Kai Havertz. Pasalnya, kedua pemain tersebut kini masuk ke dalam daftar perburuan skuad Los Blancos. Nggak menutup kemungkinan Roberto Firmino juga akan merapat ke Santiago Bernabeu. Nantinya Firmino bisa diturunkan dengan mantan rekan setimnya di Liverpool, yakni Sadio Mane. Winger asal Senegal itu baru-baru ini dirumorkan akan bergabung ke skuad Los Blancos.